Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2023, sekaligus lanjutan P3K Guru di tahun 2022 yang otomatis nanti untuk pengumumannya itu terjawab semuanya di tahun 2023 ini. Jadi rekan-rekan guru sekalian, pada segmen kali ini kita akan mencoba membahas terkait P2 dan P3 ya, yang mana fakta mengatakan bahwa P2 dan P3 siap mengisi 124.000 formasi ya. Jadi di sini Bapak Ibu perlu mencatat ya penentu usulan penempatan bagi P2 dan P3, sekaligus jadwal pengumuman kelulusannya untuk P2 dan P3 P3K Guru 2022. Setelah kita lihat fakta yang lain, ternyata P2 dan P3 itu tersedia banyak formasi sebenarnya ya. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami Bapak Ibu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi Bapak Ibu perlu memahami ya secara mendetail bahwasanya untuk pengadaan ASN Guru P3K tahun 2022 menurut Mas Menteri mungkin belum sempurna Bapak Ibu ya, mungkin belum sempurna, tetapi di tahun 2023 akan jauh lebih baik lagi, dan komitmen pemerintah itu sendiri tetap akan menuntaskan P1 ya. Nah, jadi nantinya di tahun 2023 itu akan diutamakan bagi P1 ya, bukan hanya P1 tapi P2 dan P3. Ini yang dimaksud adalah P1, P2 dan P3 yang belum mendapatkan penempatan ya. Itu rencananya akan diselesaikan ya di tahun 2023 ini dengan mempertimbangkan atau mengutamakan faktor usia dan masa kerja di setiap prioritasnya. Wow, mantap ya. Mudah-mudahan saja betul-betul direalisasikan bagaimana menuntaskan P1, P2 dan P3 yang belum mendapatkan penempatan di seleksi atau formasi P3K di tahun 2022 ya Bapak Ibu ya. Itu yang seharusnya kita pahami ya, kita cermati sedetail mungkin. Kemudian di sini Bapak Ibu juga perlu memahami makna yang sebenarnya, bahwa sebenarnya kita bisa memaknai ya pernyataan yang luar biasa dari salah satu Ketua Forum Honorer ya, Ibu Hasna. Di sini beliau mengatakan bahwasanya persiapkan diri Anda ya untuk perekrutan 2023. Maksudnya di sini khusus bagi P1, P2 dan P3 itu sudah terkunci. Berarti database Bapak Ibu, status Bapak Ibu sebagai P1, P2, P3 yang belum mendapatkan penempatan di tahun 2022 itu sudah terkunci di database, sehingga nantinya akan tetap menjadi prioritas ya. Jadi yang Bapak Ibu lakukan bukan hanya P1 tanpa formasi, tapi juga berlaku bagi P2 dan P3. Itu bagaimana agar validasi data Dapodik Dasmon Bapak Ibu itu bisa linear ya, terutama linearitas jasa dengan jenis PTK itu harus relevansi ya, harus jalan Bapak Ibu ya. Kalau misalkan di Dapodiknya Bapak Ibu itu adalah guru mapel, maka pastikan ijazah Bapak Ibu itu tentunya bukan PGSD guru kelas, tetapi memang bisa jadi kalau di SD antara PJOK atau PAI Bapak Ibu ya. Nah, jadi meskipun tidak ada jam mengajar sesuai dengan relevansi ijazah Bapak Ibu. Jadi ini masih ada waktu ya, mungkin insya Allah Februari mulai perekrutan, mudah-mudahan saja seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini, sekedar tambahan informasi bahwasanya untuk pengumuman hasil seleksi ya, maksudnya ini kalau dikatakan pengumuman hasil seleksi berarti itu pengumuman kelulusan ya. Pengumuman kelulusan itu nantinya diumumkan serentak ya.
Untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum itu estimasi jadwalnya menurut Panselnas itu adalah tanggal 2 sampai 3 Februari 2023. Tapi tidak menutup kemungkinan ini mengalami perubahan jadwal untuk pengumuman hasil seleksi ya secara serentak, baik itu P1, P2, P3 dan P4. Bisa saja berubah Bapak Ibu ya. Jadwalnya ini masih bersifat estimasi sebenarnya, karena kemarin yang pelamar umum juga sempat ada perubahan jadwal ya. Jadi takutnya siapa tahu ada perubahan jadwal. Yang jelasnya ini adalah jadwal resmi dari Panselnas, tidak menutup kemungkinan ada perubahan ya. Kemudian ada masa sangga juga, kemudian jawab sangga, kemudian ada pengumuman kelulusan pasca sangga. Ini pengumuman kelulusan pasca sangga itu tanggal 20 sampai 21 Februari 2023 ini sudah finalnya ya. Setelah pengumuman kelulusan final nantinya 1 bulan lebih ya, sekitar 22 Februari sampai 13 Maret ya, hampir beberapa minggu ya, hampir 1-2 minggu itu akan ada pemberkasan online, yaitu pengisian DRH. Kemudian nantinya usulan penetapan NIP itu sekitar tanggal 7 Bapak Ibu sampai 31 Maret. Jadi pengisian usul penetapan NIP-nya ini agak lama ya, hampir 2 bulanan Bapak Ibu ya. Jadi full di bulan Maret juga terjadi usulan penetapan NIP P3K. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Kemudian daripada itu, Bapak Ibu perlu memahami bahwa sebenarnya untuk pelamar prioritas 2 dan 3 itu untuk formasinya secara nasional yang akan diisi di tahun 2022 itu sebenarnya lumayan banyak ya. Ini mencapai 124.749 kebutuhan atau formasi ya yang akan diisi. Jadi ada sekitar 124.000 pelamar P2 dan P3 yang bisa mengisi 124.749 formasi. Bayangkan ya, lebih banyak ya formasi yang tersedia untuk P2 dan P3 ketimbang pelamar umum yang hanya 66.659. Ini nantinya yang pasti diangkat menjadi ASN apabila seluruh pelamar P2 dan P3 itu memenuhi persyaratan, maka akan ada 124.749 formasi yang akan bisa diisi. Wow, mantap ya. Ini tentunya menjadi kabar yang sangat bergembira ya, sangat gembira menurut kami pribadi. Kemudian terkait dengan usulan penempatan, kami sudah dapatkan jawabannya di Juknis P3K ya, bahwasanya untuk panitia seleksi instansi daerah nantinya melakukan pengusulan penempatan pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 berdasarkan urutan nilai tertinggi hasil penilaian seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf G kepada panitia seleksi P3K jabatan fungsional guru Kemendikbudristek. Jadi nantinya untuk pengusulan penempatan baik itu P2 dan P3 nantinya itu berdasarkan ada dasarnya Bapak Ibu, yaitu berdasarkan urutan nilai tertinggi hasil penilaian seleksi observasi maksudnya ya. Jadi penentu kelulusan mengisi penempatan bagi P2 dan P3 nanti itu akan diurut ya berdasarkan nilai tertinggi. Ini resmi ya. Kami tidak mengada-ngada, ini resmi. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.